Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan proyek kami mengenai cara mensintesis senyawa N1 tersier butil teobromin yang berbahan dasar teobromin dan tersier butil bromida. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Fitria Ramadhani dengan NIM akhir 017 bersama rekan-rekan saya Rahmanda Ayu dengan NIM akhir 006, Ahmad Fahmi dengan NIM akhir 027, dan Mutia Aulia dengan NIM akhir 031. Berikut adalah daftar isi yang akan kami ulas di video kali ini. Dimulai dari bagian pendahuluan, diikuti dengan sejarah penemuan serta aplikasi dari senyawa ini. Selanjutnya, pembahasan persamaan reaksi dan mekanisme reaksi langkah demi langkah. Kami juga akan membahas aspek kinetika dan stereokimia, dilanjutkan dengan analisis energetika serta diagram energi. Terakhir, presentasi ini akan ditutup dengan kesimpulan. Berikut jurnal yang kami gunakan. Dimulai dari pendahuluan, reaksi SN1 atau sublimasi neofilik unimolekular merupakan mekanisme substitusi dalam kimia organik yang berlangsung selama 2 tahap utama, di mana tahap pembentukan karbokation menjadi penentu laju reaksi. Karakteristik utama reaksi ini adalah sifatnya yang unimolekular, yaitu laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substrat alkil halida dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi nukleofil. Reaksi SN1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier karena karbokation tersier yang terbentuk relatif stabil akibat efek induktif dari gugus alkil di sekitarnya. Teobromin merupakan senyawa turunan santin dalam nama kimia 3,7-dimetilsantin. Senyawa ini memiliki atom N1 yang tidak tersubstitusi dan bersifat nukleofilik lemah karena posisi N1 terdapat dalam bentuk imida. Untuk meningkatkan nukleofilitas teobromin, diperlukan penambahan basa yang berfungsi mendeprotonasi atom N1 secara lebih reaktif dalam menyerang karbokation. Tersier butil bromida adalah alkil halida tersier dengan rumus struktur CH33 kali CBr. Senyawa ini memiliki gugus pergi Br- yang baik dan mudah lepas karena ikatan CBr relatif lemah serta karbokation tersier yang terbentuk dalam stabil. Kombinasi antara teobromin sebagai nukleofil dan tersier butil bromida sebagai substrat memungkinkan berlangsungnya reaksi substitusi melalui mekanisme SN1 menghasilkan N1 tersier butil teobromin. Untuk penemuan teobromin pada tahun 1841, ahli kimia Rusia Alexander Voskresensky menemukan bahwa alkaloid dalam buah teobroma kakao ia menamakan teobromin yang mencerminkan etimologi dari pohon kakao. Penemuan ini merupakan bagian dari rangkaian penemuan alkaloid luar biasa yang dimulai dengan morfin pada tahun 1804 yang kemudian mencakup berbagai stimulan dan obat-obat menarik lainnya seperti kafein pada tahun 1820, nikotin pada tahun 1828, dan kokain pada 1860. Teobromin adalah salah satu alasan mengapa coklat begitu nikmat. Namun, meskipun komposisinya sangat mirip dengan kafein, stimulasi teobromin sangat berbeda. Tidak seperti alkaloid lainnya, teobromin tidak adiktif. Teobromin dapat bermanfaat bagi jantung, tekanan darah, dan suasana hati secara umum. Pada slide ini dijelaskan potensi pengaplikasian senyawa N1 tersier butil teobromin di berbagai bidang industri. Nah, pada industri farmasi, senyawa ini berpotensi dikembangkan sebagai bahan obat bronkodilator, yaitu obat yang membantu melebarkan saluran pernafasan sehingga dapat digunakan untuk membantu penderita asma atau sesak nafas. Selain itu, senyawa ini juga berpotensi sebagai relaksan otot polos yang dapat membantu melemaskan otot pada saluran pernafasan maupun pembuluh darah. Kemudian pada industri pangan, senyawa ini dapat diteliti sebagai komponen bioaktif dalam pangan fungsional atau minum kesehatan. Komponen bioaktif merupakan zat yang memberikan manfaat tambahan bagi tubuh, misalnya membantu meningkatkan kebugaran atau memberikan efek stimulan ringan. Kemudian pada industri riset, senyawa ini dimanfaatkan sebagai bahan penelitian untuk mengembangkan turunan satin baru yang memiliki efektivitas lebih baik, lebih aman, dan efek sampingnya juga lebih rendah. Kemudian pada industri kosmetik, senyawa ini berpotensi digunakan untuk produk perawatan kulit karena memiliki antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari radikal bebas, juga membantu stimulasi sirkulasi darah sehingga kulit tambah lebih sehat dan segar. Kemudian adalah persamaan reaksi. Nah, pada slide ini ditunjukkan persamaan reaksi sintesis N1 tersier butil teobromin dari bahan awal teobromin dan tersier butil bromida. Nah, reaksi ini berlangsung melalui mekanisme SN1 karena tersier butil bromida merupakan alkil halida tersier yang mudah membentuk karbokation stabil. Nah, pada tahap awal, gugus bromida lepas dari tersier butil bromida sehingga terbentuk karbokation tersier butil. Selanjutnya, atom nitrogen pada posisi N1 teobromin bertindak sebagai nukleofil dan menyerang karbokation tersebut. Akibatnya, gugus tersier butil terikat pada atom N1 sehingga terbentuk produk utama yaitu N1 tersier butil teobromin. Nah, pada proses ini juga dihasilkan HBr sebagai produk samping. Untuk mekanismenya, di tahap pertama ada deprotonasi. Jadi di sini ion hidroksida bertindak sebagai basa kuat yang akan menarik proton dari atom nitrogen nomor 1 pada teobromin. Nah, proses ini akan menghasilkan anion teobromin yang kaya elektron dan sangat reaktif sebagai nukleofil. Masuk ke tahap kedua, yaitu ionisasi substrat.
Jadi tersier butil bromida akan mengalami pemutusan ikatan C dengan Br secara heterolitik. Nah, bromida yang lepas akan membawa elektron ikatan sebagai gugus pergi, lalu meninggalkan muatan positif pada karbon pusat. Nah, disinilah terbentuk intermediate karbokation tersier yang sangat stabil akibat efek induktif dari 3 gugus metil di sekitarnya. Nah, tahap ini kan membutuhkan energi aktivasi yang sangat tinggi, sehingga tahap ini dinamakan tahap penentu laju reaksi atau rate determining step. Untuk tahap terakhir, di sini ada serangan nukleofil, yaitu anion tiobromin yang sudah siap di tahap pertama akan menyerang karbokation tersier butil. Pasangan elektron bebas pada atom nitrogen akan membentuk ikatan kovalen baru dengan karbon pusat dan menghasilkan produk akhir yaitu N1 tersier butil tiobromin yang stabil. Bagaimana dengan kinetikanya? Jadi reaksi substitusi nukleofilik unimolekular atau SN1 ini berjalan pada kinetika orde 1. Artinya laju reaksi sepenuhnya hanya bergantung dengan konsentrasi substrat atau tersier butil bromida dengan persamaan laju V sama dengan K1 CH33 kali CBr. Kenapa sih konsentrasi tiobromin ataupun basa yang nggak berpengaruh? Karena tahap paling lambat dan paling sulit di sistem ini adalah memaksa tersier butil bromida untuk melepaskan gugus bromidanya terlebih dahulu. Sehingga tiobromin baru bisa masuk setelah karbokationnya terbentuk. Jadi cepat atau lambatnya produk itu murni ditentukan oleh seberapa cepat substrat kita untuk mengalami ionisasi. Selanjutnya adalah sterokimia. Nah, sterokimia ini sebenarnya adalah pembahasan tentang bentuk ruang suatu molekul. Nah, pada mekanisme SN1 ini, karbokation yang terbentuk memiliki bentuk datar atau planar, sehingga secara teori dapat diserang dari dua sisi, yaitu depan dan belakang. Nah, biasanya hal ini dapat menyebabkan terbentuknya dua bentuk produk yang berbeda jika muncul pusat kiral baru. Namun pada reaksi ini tidak terjadi pembentukan pusat kiral, karena gugus tersier butil memiliki 3 gugus metil yang sama. Nah, setelah bergabung dengan tiobromin pun juga tidak terbentuk adanya atom karbon asimetris baru. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan hanya satu bentuk atau bersifat akiral. Selanjutnya yaitu optimasi energi. Pada optimasi energi ini kami menghitung menggunakan aplikasi Gaussian, di mana tahap awal yang berupa optimasi energi reaktan utama yaitu tersier butil bromida. Sebelum reaksi berjalan, struktur molekul ini dioptimasi untuk menentukan bentuk dengan tingkat energi paling stabil dan seimbang. Dari hasil kalkulasi didapatkan nilai energi total sebesar minus 1.712.830,05 kilokalori per mol, di mana nilai ini didominasi oleh elektronik energi yang bernilai negatif sangat besar, yang menandakan gaya tarik antar elektron dan inti atom berada pada kondisi stabil. Kemudian selanjutnya yaitu keadaan transisi pertama. Pada keadaan transisi ini, struktur imajiner di puncak energi tertinggi yang menjembatani reaktan menuju intermediate. Dari hasil perhitungan didapatkan energi total sebesar minus 1.712.804,40 kilokalori per mol, di mana titik ini merupakan rintangan energi tertinggi pertama yang wajib dilewati oleh reaktan agar reaksi substitusi dapat dimulai. Setelah molekul reaktan mengalami pemutusan ikatan, terbentuklah spesies zat antara atau intermediate, di mana spesies zat antara atau intermediate-nya ini berupa karbokation tersier butil. Jika kita perhatikan strukturnya, setelah melepaskan ion bromida, geometri karbon ini berubah menjadi planar atau segitiga sama sisi. Dan hasil optimasinya menunjukkan energi total karbokation ini berada pada angka 1.712.817,38 kilokalori per mol. Selanjutnya itu keadaan transisi 2. Pada keadaan transisi 2 ini menggambarkan momen krusial yaitu serangan nukleofilik. Di sini molekul tiobromin bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbokation tersier butil yang bermuatan positif. Kemudian dari hasil kalkulasi menunjukkan energi total berada pada angka minus 1.712.812,41 kilokalori per mol. Selanjutnya yaitu hasil optimasi geometri untuk produk akhir reaksi. Jadi setelah melewati keadaan transisi 2 tadi, ikatan kovalen baru antara gugus tersier butil dan tiobromin itu telah terbentuk secara sempurna dan membentuk senyawa produk. Di mana struktur produk akhir ini memiliki kesetimbangan geometri yang sangat mapan dengan nilai energi total yaitu sangat rendah, yaitu sebesar minus 1.712.836,82 kilokalori per mol. Tingkat energi yang sangat rendah ini mengonfirmasi bahwa produk yang terbentuk itu memiliki kestabilan termodinamika yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu diagram energi. Setelah kita menghitung optimasi energi ini, kita bisa membuat diagram energi. Dari bentuk diagram energi ini, reaksi substitusi ini secara valid terbukti berjalan melalui mekanisme SN1. Yang dicirikan oleh adanya 2 puncak pada keadaan transisi dan 1 lembah intermediate. Di sini terdapat titik awal yang merupakan reaktan tersier butil bromida, di mana reaktan ini berada dalam satu sistem reaksi bersama dengan tiobromin murni dengan energi sebesar minus 1.712.830,05 kilokalori per mol. Kemudian titik yang kedua yaitu pada keadaan transisi 1, di mana energi ini akan naik dan pada titik ini
merupakan titik pertama yang tertinggi atau puncak tertinggi di mana ikatan CBr ini pada tersier butil bromida itu mulai putus. Selanjutnya yaitu lembah atau karbokation, di mana energi ini akan turun sedikit dan akan membentuk intermediate atau zat antara. Nah, di sini gugus tersier butil bromida ini telah menjadi karbokation dan melepas ion bromida, sementara molekul theobromin yang lain akan bersiap menyerang. Kemudian pada puncak 2 atau keadaan transisi 2, ini energi akan kembali naik dan pada tahap ini nukleofil theobromin bersiap untuk menyerang. Kemudian pada titik terakhir yaitu produk akhir N1 tersier butil theobromin, di mana energi ini akan turun drastis dan ke titik terendah yaitu minus 1.712.836,82 kilokalori per mol. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi sintesis N1 tersier butil theobromin dari theobromin dan tersier butil bromida ini berjalan melalui mekanisme substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 yang terdiri dari 3 tahap utama yaitu deprotonasi theobromin, ionisasi substrat, dan serangan nukleofilik. Reaksi ini mengikuti hukum laju reaksi orde 1, di mana persamaannya yaitu V sama dengan K1 kali konsentrasi CH3 3 kali CBr. Mengapa laju reaksinya orde 1? Karena tahap penentu lajunya atau rate determining step hanya melibatkan ionisasi tersier butil bromida secara mandiri untuk membentuk intermediate karbokation yang stabil. Analisis diagram energi menunjukkan adanya 2 puncak energi transisi, di mana puncak pertama itu merupakan titik energi yang tertinggi yang merepresentasikan sulitnya pemutusan ikatan CBr dibandingkan dengan tahap pembentukan ikatan baru pada keadaan transisi 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.